الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد ذو الأنوار، وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Salah satu sikap yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul adalah apa yang dikenal dengan sebutan dayyus. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar bersabda, "Salasatun qad harrama Allah 'alaihimul jannah, mudminul khamr wal 'am wad dayyus alladhi yuqirru fi ahli al-khubuth." Ada tiga golongan manusia yang sungguh Allah telah mengharamkan atas mereka surga. Pertama, orang yang gemar minum minuman keras. Kemudian orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Lalu yang ketiga, ad-dayyus, yaitu orang-orang yang tidak memiliki rasa cemburu, yang membiarkan keluarganya melakukan perbuatan maksiat. Islam adalah agama yang sangat sempurna, mengajarkan tentang pola perilaku, adab, akhlak, dan etika, interaksi, serta seluruh aturan kehidupan. Islam adalah agama yang paling sempurna, mengajarkan bagaimana laki-laki dan perempuan berinteraksi, bagaimana aurat harus ditutup, bagaimana pergaulan dikelola, dan seterusnya. Inilah yang hari ini telah diabaikan oleh begitu banyak manusia. Lihatlah betapa di dalam Islam sebenarnya aturan tentang kewajiban menutup aurat sedemikian sempurna. Rasul bersabda, "Innal mar'ata idza balaghat al-mahid lam yasluh an yura minha illa hadha wa hadha wa ashara ila wajhihi wa kaffayhi." Seorang perempuan itu apabila dia telah haid, maka tidak pernah boleh lagi terlihat dari tubuhnya kecuali hanya wajah dan telapak tangannya. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "Nisa'ul kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada." Perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Maksudnya ulama menjelaskan dia berpakaian tapi pakaiannya tidak berfungsi sebagai pakaian karena ketat dan atau transparan. Perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang, berjalan melenggak-lenggok, di atas kepalanya ada sanggul seperti bulu unta, la yadkhulul jannah, mereka tidak akan masuk surga, wala yajidna rihaha, dan bahkan tidak akan mampu mencium harum bau surga. Padahal harum bau surga itu sudah bisa dicium dari jarak perjalanan yang sangat jauh. Belum lagi dalam tata pergaulan, Islam mengatur sangat sempurna tentang bagaimana laki-laki dan perempuan bergaul. Jangankan untuk pergi berdua-duaan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, untuk sekadar memandang saja pun ada aturannya. Dalam surah An-Nur ayat 30-31, Allah panggil orang-orang beriman laki-laki dan perempuan silih berganti. Allah berfirman, "Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum
ila akhir ayat. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihim wa yahfazna furujahun ila akhir ayat. Wahai laki-laki beriman, wahai perempuan beriman, hendaklah kalian menundukkan pandangan. Laki-laki perempuan yang bukan mahram dilarang bersentuhan. Rasul bersabda, la ayyut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min ayyamassa ra'atan la tahillu lahu. Bila kepala salah seorang di antara kamu disisir dengan sisir dari besi sehingga tentu terkelupas kulit kepala karenanya, itu masih lebih baik bagimu, kata Rasul, min ayyamassa ra'atan la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya. Dalam hadis yang lain Rasul katakan, la yakhluwanna ahadukum imra'atin fa inna thalithahu asy-syaitan. Kama qala Rasul, tidak boleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu berdua-duaan, karena yang ketiga pasti adalah syaitan. Inilah fenomena yang hari ini telah diabaikan bahkan boleh jadi sebagian besar kaum muslimin, dan yang paling bertanggung jawab untuk menegakkan aturan syariat dan aturan akhlak ini adalah orang-orang yang Allah daulat menjadi pemimpin di keluarga, yaitu ayah atau suami. Maka para ayah atau suami yang mengabaikan dan menjaga istri dan menjaga anak-anak perempuannya dan mengamalkan aturan syariat, itulah yang Allah sebut sebagai ad-dayyuth, laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu, yang membiarkan istri dan anak-anak perempuan yang membuka aurat, berpakaian ketat, menyerupai laki-laki, pergi dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya, meskipun atas dasar alasan pekerjaan, karir, tugas ini, itu, dan lain sebagainya. Maka ma'asyiral hadirin rahmatullah, setiap kita tentu kemudian harus prihatin dengan kondisi ini, karena peringatan Rasulullah SAW sangat tegas. Sebagaimana kita baca dalam hadis tadi, Rasul bahkan sabda mengatakan, Allah haramkan surga bagi laki-laki yang dayyuth. Maka setidaknya ada 5 hal, ma'asyiral hadirin rahmatullah, yang bisa dan harus kita lakukan untuk meminimalisir semakin berkembang dan semakin banyaknya serta merasuknya, menyebarnya virus sikap dan perilaku dayyuth ini. Yang pertama tentu saja adalah nasyrud dakwah al-islamiyah, terus menebarkan dakwah Islamiyah semaksimal kemampuan kita. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Kamu yang orang-orang beriman harus menjadi umat yang senantiasa berdakwah, senantiasa menyeru manusia ke jalan Allah, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Masyarakat kita hari ini tidak mengerti atau tidak peduli dengan aturan syariat. Sebenarnya di antara faktornya adalah karena mereka tidak mengetahui atau tidak memahami atau kurang mengerti, dan karena itu obatnya adalah dakwah. Adalah kewajiban kita untuk terus mensyiarkan dakwah di berbagai saluran, di berbagai majlis, yang pasti tentu saja masjid, musholla, surau, langgar merupakan sentra dakwah, merupakan pusat di mana umat harus menegakkan dakwah. Masjid-masjid kita, musholla-musholla kita, surau-surau dan langgar-langgar kita betul-betul harus menjalankan fungsinya untuk menebarkan pencerahan di tengah-tengah masyarakat, agar umat mengerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah larang, dan seterusnya. Yang kedua, ma'asyiral hadirin rahmatullah, yang harus kita lakukan dan bisa kita lakukan adalah dengan terus mengajarkan kepada kaum laki-laki tentang perintah syariat mengenai posisi mereka sebagai pemimpin di tengah-tengah keluarga. Ketika Allah tegaskan dalam surah An-Nisa ayat 34,
ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin atas perempuan. Nilai ini tidak pernah boleh berhenti untuk terus diinternalisasikan di tengah-tengah umat. Boleh jadi hari ini semakin banyak laki-laki yang tidak lagi paham bahwa Allah telah menetapkan status mereka sebagai qawwam, sebagai leader, sebagai pemimpin bagi keluarganya. Karena itu mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keluarganya tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah ingatkan orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah, yang neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras bagi kasar, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu melakukan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Kewajiban seorang pemimpin di rumah tangga bukan sekedar memenuhi kebutuhan material, tapi bahkan sesungguhnya jauh lebih penting dari itu adalah menjaga istri dan anak-anaknya agar jangan sampai bermaksiat kepada Allah, agar akidahnya benar, agar ibadahnya baik, agar akhlaknya lurus dan seterusnya. Yang ketiga, masyaallah hadirin rahimakumullah, yang bisa kita lakukan dalam rangka meminimalisir fenomena semakin maraknya penyakit dayuth ini adalah mendorong agar masyarakat semakin sensitif terhadap maksiat, mengembalikan kesadaran masyarakat bahwa ketika mereka melihat kemungkaran, maka mereka ikut bertanggung jawab untuk menghentikannya. Lihatlah hari ini semakin banyak masyarakat kita yang apatis, yang tidak peduli lagi meskipun mereka melihat ada masalah di tengah-tengah mereka, meskipun mereka melihat ada orang bermaksiat di depan mata mereka, meskipun mereka melihat ada kebatilan di depan mata. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan tegas mengatakan, "Man lam yahtam bi amri muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, dia bukan bahagian dari orang muslim itu. Merupakan tabiat dari orang-orang beriman untuk peduli, dan karena kemudian akan berbuat sesuatu bila melihat kemaksiatan. Dan itu harus kembali ditumbuhkan sebagai ciri masyarakat kita, apalagi masyarakat Melayu. Yang keempat, masyaallah, adalah menggunakan lembaga pendidikan, memaksimalkan fungsi lembaga pendidikan untuk menanamkan nilai sedini mungkin. Amat disayangkan bahwa hari ini lembaga pendidikan kita, sekolah-sekolah kita hanya fokus pada pencapaian-pencapaian yang sangat bersifat materialistik. Anak-anak kita diajarkan untuk pintar matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris dan sebagainya, tetapi sekolah seakan-akan sudah tidak peduli lagi untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di anak-anak kita. Padahal sesungguhnya undang-undang sistem pendidikan nasional sudah menetapkan bahwa di antara tujuan terpenting dari pendidikan itu adalah mencetak generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang terakhir, setidaknya di antara sesungguhnya ada banyak hal yang bisa dan mesti kita lakukan adalah menuntut pemerintah untuk menggunakan otoritas mereka mengembalikan masyarakat ke jalur nilai kemuliaan negeri yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ini. Negara kita adalah negara yang dibangun atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Dan ketuhanan yang Maha Esa itu artinya adalah ketundukan kepada Allah yang Maha Kuasa. Apa artinya kalimat bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa apabila tidak tunduk dan patuh kepadanya? Dan negara merupakan lembaga yang memiliki segala resources, segala sumber daya, aparatur, anggaran, regulasi, dan sebagainya yang seharusnya juga digunakan untuk menjadikan warga negeri ini warga yang tunduk dan beriman secara konsisten kepada Allah. Dan dengan itu kita berharap mudah-mudahan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, terwujudnya baldatun thayyibatun rabbun ghafur, akan menjadi sesuatu yang kita bisa lihat sebagai kenyataan.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه إنه هو الغفور.